Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama sampaikan untuk untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sama-sama bersyukur pada hari ini kita kembali dipertemukan atau diperjumpakan dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan Allah karuniakan banyak kemanfaatan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, senang rasanya kembali membersamai teman-teman di dalam sebuah agenda ya. Mudah-mudahan kali ini ada manfaat yang bisa kita petik dalam lintasan-lintasan yang akan disampaikan nanti. Amin. Ya, sekali lagi kita patut bersyukur ya. Kita patut bersyukur sampai detik ini, ya kan? Sampai detik ini Allah masih meridhoi kita, ya, masih meridhoi kita untuk bersama Al-Qur'an, bersama halaqah Al-Qur'an gitu. Yang mana kita tahu sendiri ya, terutama saya pribadi begitu ya, untuk mengetahui tentang Al-Qur'an itu minim ya gitu. Bukan orang yang paham betul dengan Al-Qur'an gitu, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk kita menyelami banyak manfaat yang akan kita ambil di Al-Qur'an ini gitu ya. Eee, Tentu saja ini sebuah nikmat yang tidak bisa kita abaikan begitu saja gitu ya. Kita patut kemudian menggali terus gitu ya, menggali terus tentang kemukjizatan Al-Qur'an itu sendiri gitu. Karena Al-Qur'an itu adalah mukjizat ya sebetulnya ya. Selain dia kitab suci, dia juga mukjizat gitu. Nah, untuk kemudian bisa menyelami gitu ya tentang berbagai macam kemukjizatan Al-Qur'an atau keluarbiasaan Al-Qur'an, ya kita perlu tahu gitu ya. Al-Qur'an itu apa sih? Ya kan gitu. Al-Qur'an itu apa sih? Ya dimulai dari definisi ya, dimulai dari definisi tentang Al-Qur'an gitu. Nah, baik pada kesempatan kali ini ya mari kita sama-sama eee, ya mencobalah ya, mencoba untuk kemudian memahami tentang definisi Al-Qur'an gitu ya. Eee, Definisi itu sendiri adalah kalimat ya, kalimat untuk mengungkapkan makna, keterangan atau ciri khusus dari orang, benda atau sebuah aktivitas gitu ya. Dan tugas definisi ya, tugas definisi adalah menjelaskan pengertian ya, menjelaskan pengertian kata agar pengertian kata atau orang atau aktivitas agar tidak terjadi kesimpang siuran tentang hal itu gitu ya. Jadi definisi berarti harus detail ya berarti kan gitu. Nah, makanya saya mengutip definisi Al-Qur'an dari dari buku buku Tajwid Al-Qur'an yang ditulis oleh Al-Ustadz ya, guru kita bersama Al-Ustadz Hartanto Saryono. Di sana disebutkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah tentunya ya kan gitu, melalui malaikat Jibril. Tertulis di antara dua sampul mushaf ya, kemudian sampai kepada kita secara mutawatir, terus membacanya bernilai ibadah, menjadi mukjizat meski dengan surat yang paling pendek sekalipun ya. Terus dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas ya. Itu definisi dari Al-Qur'an. Pertama adalah kalamullah ya. Kalamullah atau firman Allah yang disampaikan atau diturunkan kepada Rasulullah gitu ya.
melalui malaikat Jibril. Ada yang kemudian mendefinisikan, ke dalam hatinya Rasulullah, ya gitu ya, langsung ke dalam hatinya Rasulullah gitu, Masya Allah. Nah, tentang kalamullah itu saya ada cerita ya, apa namanya, ini terjadi pada masa, ya masanya imam madhab ya, salah salah 2 dari imam madhab, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi pada masa itu gitu ya, saya lupa waktunya kapan. Jadi pada masa itu, yang sedang berkuasa adalah paham Mu'tazilah. Kita tahu ya, tahu secara global aja gitu bahwa Mu'tazilah itu kan mereka yang, kemudian mendewa-dewakan akal gitu ya. Jadi agama itu dilogikakan semua begitu ya gitu. Nah, sampailah sebuah statement tentang, Al-Qur'an. Jadi mereka menganggap Al-Qur'an itu adalah makhluknya makhluk Allah gitu, dan padahal Al-Qur'an itu kalamullah kan gitu ya. Kemudian semua orang yang tidak menganggap Al-Qur'an bahwa, makhluk Allah dipenjarakan semua gitu. Sampailah, kemudian pada Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini cerdik ya gitu, ketika ditanya, eee apa, Al-Imam gitu kan, bagaimana pendapatmu tentang Al-Qur'an gitu, apa Al-Qur'an itu, eee, apakah Anda setuju gitu kan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk Allah gitu kan. Kemudian Imam Syafi'i angkat tangan, ya angkat tangan gitu kan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i seolah seperti menghitung. Jadi, Taurat katanya gitu, Zabur gitu kan, terus Injil Zabur dulu ya, Zabur, Taurat, Injil gitu kan, terus Al-Qur'an gitu kan. Terus, beliau sampaikan, "Ini," gitu kan, "adalah, makhluk," gitu kan, makhluknya Allah gitu. Ya betul, emang ini makhluk Allah ya. Kalau Al-Quran kan kalamullah gitu ya. Maka loloslah beliau untuk kemudian, tidak dipenjara pada masa itu ya, berkat kecerdikan beliau ya. Kembali lagi tentang kalamullah. Jadi ini kalamullah ya gitu, perkataan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian tertulis di antara 2 sampul mushaf gitu ya. Jadi ya kita tahu Al-Quran kan nggak ya kita dapati sekarang Al-Quran kan tertulis di antara 2 sampul mushaf ya, depan dan belakang. Dan sampul itu menjadi mulia tentunya ya ketika menjadi sampul Al-Quran. Segalanya yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Jasad ya kan, jasad yang dipakai untuk, apa namanya, menimba ilmu tentang Al-Quran gitu kan. Terus, mempelajari Al-Quran, mendamai Al-Quran, jasad itu menjadi mulia gitu kan. Berapa banyak ya kan, berapa banyak kita dapati gitu sebuah kisah, bukan sebuah kisah, kisah-kisah gitu ya, di mana mereka yang, istiqomah di dalam, mengemban Al-Qur'an, di dalam menjaga Al-Qur'an gitu kan, jasadnya itu terjaga, ya nggak sih? Terjaga gitu, beratus-ratus tahun gitu, ketika tidak sengaja dibongkar gitu kan, makamnya, ya dalam kondisi utuh gitu ya, itu menandakan bahwa ya mulia gitu ya. Al-Quran itu setia gitu ya, setia pada, penjaganya gitu. Jadi sampai kapanpun ketika penjaganya itu memang sudah, mengikrarkan untuk menjaga Al-Quran, ya Al-Quran itu betul-betul kemudian menjadi syafaat untuknya gitu kan. Bahkan ya tadi, dalam kondisi yang sudah wafat pun tetap terjaga jasad itu, luar biasa sekali begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya, ya, salah, seorang di antara, yang diterima sebagai, sahabat atau sebagai penjaga Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin, gitu ya. Menggiurkan tentu ketika kita mengingat tentang hadisnya Rasulullah ya, eee, bacalah Al-Qur'an gitu, sesungguhnya Al-Qur'an gitu ya, nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi para sahabatnya gitu ya, bagi para sahabatnya. Tentu yang namanya sahabat itu bukan yang, eee, ya sekedarnya membaca Al-Qur'an kan enggak ya, yang istiqomah, rutin, mendalami, kan seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk, mencapai derajat itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, di antara 2 sampul mushaf tadi ya, sampai kepada kita dengan jalan mutawatir.
Maksudnya mutawatir di sini adalah jadi Al-Qur'an itu ya diriwayatkan oleh sejumlah orang ya. Jadi mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh sejumlah orang ini bukan sedikit ya, banyak gitu. Nah, yang mana ya ini banyaknya orang ini atau sejumlah orang ini mustahil sepakat untuk berbohong gitu. Jadi Al-Qur'an terjaga ya, sebagaimana firman-Nya Allah gitu kan, kita yang menurunkan Al-Qur'an kata Allah dan kita sendiri yang akan menjaganya. Nah ini ya, itu makanya Al-Qur'an diturunkan dengan jalan mutawatir. Jadi dari zamannya Rasulullah sampai sekarang ya ya begitu, Al-Qur'an nggak ada yang berubah sama sekali begitu ya, gitu. Kemudian membacanya bernilai ibadah gitu, membacanya bernilai ibadah. Kita mau baca satu huruf, mau baca, satu kata, semuanya ada nilainya gitu ya. Makanya di dalam sebuah hadis juga disebutkan, bukan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi dinilainya itu per huruf ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita istiqomahkan dalam tilawah kita ya. Karena membacanya bernilai ibadah gitu kan. Kita yang awam saja gitu kan, kita yang awam saja gitu, eee, ketika membaca Al-Qur'an, karena ini kan membaca ya, ya membaca gitu kan, itu insya Allah akan mendapatkan, pahala gitu, apalagi kemudian mendalaminya gitu kan, mentadaburinya gitu, terus kemudian mengaplikasikannya itu akan lebih mengena lagi kan gitu. Terus kemudian, menjadi mukjizat meski dengan surat yang paling pendek sekalipun. Jadi Al-Qur'an itu keseluruhannya mukjizat ya, bukan hanya pada surat-surat yang panjang aja yang berarti yang disebut, atau dikategorikan sebagai mukjizat, tapi keseluruhan dari awal sampai akhir Al-Qur'an itu adalah mukjizat gitu. Walaupun surat yang pendek gitu, tapi ya itu mukjizat gitu ya, gitu. Kemudian dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat surat An-Nas ya. Gitu ya, kita dapati sekarang Al-Qur'an begitu ya urutannya gitu. Walaupun pas diturunkan tidak seperti itu urutannya ya. Kalau kita apa namanya, ini ke sejarahnya kan, yang pertama turun itu surat Al-Alaq ya gitu. Kemudian, yang terakhir itu, ada yang berpendapat surat Al-Maidah kan gitu. Tapi penyusunan Al-Qur'an itu ya bukan sahabat, tapi memang sudah dari sononya atau istilahnya adalah tauqifi gitu ya. Jadi, dalam penyusunan Al-Qur'an itu, apa namanya, diilhamkan dari, Al-Fatihah dulu gitu, Al-Fatihah kemudian diakhiri dengan surat An-Nas gitu. Itulah definisi definisi Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui definisi ini gitu ya, kita kemudian menjadi bersemangat karena dari dalam definisi ini kemudian kita dapat mengambil banyak hikmah ya. Yang pertama bernilai ibadah gitu ya. Yang pertama adalah kalamullah, yang namanya kalamullah gitu. Ya perkataannya Allah, Rabb kita yang memiliki kita gitu. Tentu saja itu bukan bukan hanya sekedarnya gitu kan, bukan hanya sekedarnya gitu. Ada makna banyak di dalamnya gitu kan, pesan banyak gitu. Makanya, eee, ketika ingin berbicara dengan Allah ya bacalah Al-Qur'an karena itu kalamullah gitu ya. Ya mari kita sama-sama kemudian, ya mendalami ya dari definisi ini, ya mendalami tentang, Al-Qur'an itu gitu ya. Ya kita yang sudah, sekarang Allah izinkan bersama Al-Qur'an gitu kan, memperbaiki bacaan, mudah-mudahan nanti di step berikutnya Allah juga izinkan kita untuk, mengulik ya, banyak manfaat, banyak, fadilah atau keutamaan dari Al-Qur'an itu sehingga, derajat sebagai sahabat Al-Qur'an, kita bisa dapatkan gitu ya. Dan, ya tentu saja, kita berharap kita termasuk bagian dari yang mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an yang selalu setia kepada sahabat-sahabatnya ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin untuk, semua yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Jazakumullahu khairan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.